Selamat sore, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dan bersekutu di dalam kebaktian rumah tangga. Sebelum kita memulai kebaktian rumah tangga kita, terlebih dahulu kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh selesai, saudara-saudaraku, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Saudara, di pertengahan minggu ini kita bersyukur kita masih dalam keadaan baik dan sehat. Dimanapun kita berada, kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Maka dari itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, kami saat ini bersama-sama dari tempat kami masing-masing, kami hendak mengaturkan syukur kami kepada Tuhan karena tidak henti-hentinya Engkau memberikan kami pertolongan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami juga bersyukur kami bisa bersekutu kembali bersama-sama secara virtual di dalam kebaktian rumah tangga. Kami mau menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal sampai akhir di dalam penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah syukur kami Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita bernyanyi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Ibu Bapak, Saudara-saudara, Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab dan juga perenungan firman Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga kita sore hari ini akan dipimpin dan dilayani oleh Pendeta William Alexander Hendarmin, Pendeta Jemaat GKP Kampung Sawah. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi setiap kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini bersama-sama kami hendak membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bersama kita akan membaca dari surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 18. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikianlah pembacaan kitab kita, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini saya bersuka cita karena boleh mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga di GKP Sukabumi. Dan saat ini Bapak Ibu, tema kita untuk bersama-sama kita renungkan adalah dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Pada akhirnya dalam kehidupan kita saat ini, kita bersama-sama pun meyakini Bapak Ibu, bahwa tidak ada satu orang pun dari antara kita yang hidup dalam kebenaran yang utuh. Artinya dari sejak lahir sampai detik ini, pasti di antara kita ada yang pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam hidup. Pasti kita pernah berbuat dosa, melakukan hal yang salah di hadapan Allah, bahkan juga melakukan hal yang keliru, yang merugikan sesama kita, baik manusia maupun ciptaan Allah yang lainnya. Maka kita pun saat ini mau bersama-sama diajak merenungkan dan juga mengingat kembali berapa banyak kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Berapa banyak dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan. Saat ini kita juga mau diajak untuk mengingat dan melihat bagaimana dosa yang sudah kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Bapak Ibu, itu bukan hanya berdampak bagi hubungan kita dengan Allah, yakni soal keberdosaan kita, tetapi juga berdampak kepada sesama kita. Bagaimana kalau kita mendustai orang lain? Kita bukan hanya berdosa di hadapan Allah, tapi kita juga berdosa dan juga merugikan orang lain, sesama kita. Kalau kita bertindak koruptif misalnya, kita berbuat dosa kepada Allah, tapi kita juga berdosa dan juga merugikan sesama kita. Pada akhirnya kita mau disadarkan Bapak Ibu, bahwa soal keberdosaan itu bukan hanya soal hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan sesama kita. Maka hari ini Bapak Ibu, kita juga mau diingatkan bahwa keberdosaan kita sebagai manusia saat ini kita yakini sudah dihapus oleh kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita meyakini bersama-sama bahwa pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, itu sudah dibayar lunas. Kita telah ditebus karena pengorbanan
Kristus. Maka yang menjadi poin penting adalah ketika kita bersama-sama tahu dan menyadari bahwa dosa-dosa di hadapan Allah sudah dihapus, bahwa dosa-dosa dan pelanggaran kita sudah ditebus, bahwa kita sebagai ciptaan sudah boleh beroleh kasih karunia. Maka apa yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita? Kalau kita berdosa dan melakukan pelanggaran, itu merugikan sesama kita, maka ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah diberikan kasih karunia, maka kita pun harus berdampak hal yang baik kepada sesama kita juga. Kalau kita berdosa, kita melakukan pelanggaran, pada akhirnya kita merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga merugikan orang lain dan sesama, maka ketika kita beroleh kasih karunia, maka kasih karunia itu tidak berhenti pada diri kita, tetapi juga harus kita sebarkan kepada orang lain. Tema kita hari ini, Bapak Ibu, dibenarkan untuk melakukan kebenaran. Saat ini ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah diberikan kasih karunia, ketika kita sudah dibenarkan dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita, maka saat ini juga kita bersama-sama mau diajak untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau diingatkan dalam surat Roma pasal 5 ayat 12-18, Rasul Paulus menyampaikan, kalau kita saat ini bersama-sama berada dalam posisi yang sudah dibenarkan, maka saat ini juga kita diajak untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan. Kasih karunia yang sudah kita terima, itu patut kita sebarkan kepada setiap orang yang kita jumpai. Rasul Paulus mengingatkan dan mengajarkan kita kembali bahwa satu, ada kasih karunia Allah yang diberikan bagi setiap kita. Maka bagi setiap kita yang sudah menerima dan memperoleh kasih karunia itu, hendaklah kita mensyukurinya. Hendaklah kita benar-benar memakai kasih karunia itu dengan baik. Layaknya seorang anak yang diberikan kasih oleh orang tuanya. Seorang anak yang dididik, dibesarkan oleh orang tuanya, tidak pernah dituntut untuk membalas kebaikan-kebaikan dan juga setiap hal yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Tetapi sebagai seorang anak, kita punya tanggung jawab moral kepada orang tua kita yang sudah mendidik dan juga membesarkan kita. Orang tua kita mungkin tidak pernah menuntut kita untuk membalas setiap cinta kasihnya. Bahkan kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa membalas dan membayar setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi sebagai anak kita menyadari bahwa kita harus melakukan sesuatu bagi orang tua kita yang sudah mendidik dan juga membesarkan kita. Kita punya tanggung jawab ketika kita sudah memperoleh kasih itu. Maka sama seperti itu juga kita ketika memperoleh kasih karunia yang Allah berikan. Kita bukan hanya sekedar menerimanya, tetapi pun bertanggung jawab terhadap kasih karunia itu. Melalui rasa syukur atas kasih karunia yang Tuhan Allah berikan bagi setiap kita, maka kita pun patut membagikan kasih karunia itu juga kepada orang lain sebagai tanggung jawab moral kita. Kalau kita sudah dikasih Allah, mengapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Kalau Allah saja mau memaafkan kita, mau menghapus segala kesalahan kita dan pelanggaran kita, maka mengapa kita masih mendendam kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita? Kalau kita sudah beroleh kasih karunia dari Allah, lalu mengapa kita tidak bisa memberikan kasih karunia itu juga kepada setiap orang yang kita jumpai? Yang kedua, Bapak Ibu, kita mau diingatkan bahwa bersama-sama kita adalah manusia yang berdosa. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudari tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Maka sadarilah kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang rentan untuk melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Maka yang kedua, mawas diri menjadi penting. Mari kita bercermin, Bapak Ibu. Sering-seringlah bercermin dan berkaca diri untuk bisa terus memperbaiki diri. Seseorang yang bercermin pastilah akan memperbaiki penampilannya yang kurang. Seseorang yang sering kali bercermin pastilah akan melihat ada banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin harus dibetulkan, yang harus diperbaiki. Maka bercerminlah juga pada diri kita masing-masing. Sudahkah hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan
itu berdampak baik kepada sesama kita? Sudahkah hal-hal yang kita lakukan dan kita katakan di tengah-tengah kehidupan kita tidak menyakiti hati Allah dan tidak menyakiti hati sesama kita? Sudahkah kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Mawas dirilah sebagai seorang manusia yang rapuh dan rentan untuk melakukan kesalahan, sehingga kita yang sudah beroleh kasih karunia tidak lagi melakukan kesalahan, tetapi kita mampu untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita mau diajak bersama-sama untuk terus melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kalau ditanya, apakah kita mampu untuk melakukan kebenaran dalam hidup? Mungkin jawabannya, kita tidak mampu. Tetapi, kalau kita tidak pernah mencoba untuk melakukan kebenaran dalam hidup, maka sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bisa untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Maka, bukan lagi soal bisa dan tidak bisa untuk melakukan kebenaran, tetapi mau atau tidak mau untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan. Kalau kita hari ini bersama-sama sudah diingatkan bahwa Allah sudah memberikan kasih karunia untuk membenarkan kita, maka saat ini juga kita diajak untuk mau melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah dibawakan dan dibagikan oleh Pendeta William. Semoga kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan terus giat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Apa benar kita sudah bisa kembali beribadah tatap muka di gedung gereja? Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Memang tidak terasa sudah 3 bulan kita tidak beribadah secara langsung bertatap muka di gedung gereja. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum selesai, belum berakhir. Meskipun demikian, kita akan memulai sebuah kenormalan baru dalam kehidupan bergereja kita. Berdasarkan dengan kebijakan pemerintah, sebetulnya sejak tanggal 7 Juni 2020 yang lalu, gereja dan juga rumah-rumah ibadah yang lain sudah diperbolehkan untuk mengadakan kembali kegiatan-kegiatan peribadahan secara tatap muka. Tentu juga kebijakan ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk kepentingan bersama. Berarti kita sudah boleh ibadah di gereja mulai minggu depan ya? Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu terburu-buru untuk bisa kembali beraktivitas di gedung gereja untuk beribadah secara bertatap muka. Oleh karena itu, Majelis Jemaat GKP Sukabumi memutuskan untuk memulai kembali peribadahan secara langsung mulai awal bulan Juli 2020, yaitu tanggal 5 Juli 2020. Dengan tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol-protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah secara tegas, namun juga dengan bijaksana. Berarti mulai 5 Juli kita semua bisa ke gereja? Tentu kita tidak bisa secara sekaligus datang berbondong-bondong seluruh anggota jemaat datang untuk kembali berkebaktian di gedung gereja. Maka Majelis Jemaat akan membatasi anggota jemaat yang datang untuk beribadah tiap minggunya. Pada minggu pertama bulan Juli, tanggal 5 Juli, yang akan ikut kebaktian di gedung gereja adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 1. Pada minggu kedua bulan Juli, tanggal 12 Juli 2020, anggota jemaat yang akan berkebaktian adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 2. Dan kemudian pada tanggal 19 Juli 2020 yang akan kebaktian di gedung gereja adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 3. Pada minggu keempat kita akan mulai mencoba 2 kali kebaktian dengan pembagian wilayah yang akan diinformasikan oleh Majelis Jemaat kemudian. Lalu siapa saja sih yang boleh datang ke gereja? Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga akan memperhatikan orang-orang yang akan datang. Tentu juga menghindari resiko-resiko
maka anggota jemaat yang memiliki kerentanan untuk tertular tidak diperkenankan. Anak-anak di bawah usia 15 tahun dan juga lansia yang berusia di atas 60 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan datang untuk beribadah di gedung gereja. Begitupun dengan anggota jemaat yang memiliki riwayat penyakit yang membahayakan seperti hipertensi, sakit jantung, penyakit-penyakit pernafasan, atau anggota jemaat yang sedang berada dalam keadaan tidak sehat, untuk sementara waktu disarankan untuk tidak datang dan beristirahat di rumah. Bagi mereka yang tidak bisa datang dalam kebaktian minggu karena pembatasan wilayah dan juga karena sakit, majelis jemaat akan tetap menyediakan kegiatan peribadahan di rumah melalui siaran YouTube secara streaming. Bagaimana dengan kebaktian kategorial lainnya? Selain itu, kebaktian-kebaktian kategorial yang lainnya, mulai dari kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian perempuan, kaum pria, lansia, dan juga kebaktian rumah tangga, untuk sementara waktu tidak kita lakukan. Sementara itu, majelis jemaat akan melengkapi seluruh sarana penunjang protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Protokol kesehatan dalam peribadahan. Cuci tangan. Sebelum masuk ke ruang ibadah, cuci tangan dulu ya di 3 tempat cuci tangan yang sudah tersedia. Tetap atur jarak ketika mengantri untuk mencuci tangan. Cek suhu dengan mengantri berjarak. Selanjutnya, saudara-saudara bisa menuju pintu utama untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Tetap menjaga jarak ya. Majelis jemaat menyediakan hand sanitizer di depan pintu masuk. Memilih tempat duduk. Saat memilih tempat duduk, perhatikan pengaturan yang sudah dilakukan. Satu bangku hanya boleh diisi oleh 2 orang. Teknis persembahan. Saat melakukan persembahan, saudara-saudara dapat memasukkan persembahan ke beberapa kotak yang telah tersedia, karena tidak ada kantong persembahan yang akan diedarkan. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan metode transfer ke nomor rekening gereja. Tidak ada salaman. Selama masih menjalani new normal, kita tidak bersalaman dengan berjabat tangan. Kita akan menggantinya dengan salam namaste atau bentuk salam yang lain. Setelah kebaktian keluar dari 3 pintu. Saudara-saudara dapat keluar melalui 3 pintu yang sudah tersedia. Setelah kebaktian usai, segeralah pulang, jangan berkerumun, dan tetap menjaga jarak. Dan yang paling penting untuk juga diperhatikan adalah saudara diwajibkan untuk memakai masker sejak dari rumah, selama peribadahan di gedung gereja, sampai saudara pulang kembali ke rumah. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Juga terus menjaga kesehatan. Saudara-saudara, demikianlah panduan kegiatan peribadahan di era kenormalan yang baru yang akan kita jalani mulai bulan Juli nanti.
Semoga Bapak Ibu Saudara bisa terus memperhatikan panduan ini dan mematuhinya demi kepentingan dan kebaikan kita bersama. Mari kita terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 dan kita jadikan gereja kita menjadi gereja yang membawa kehidupan, bukan gereja yang mengancam kehidupan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kini mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama, dan biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan dan topanglah kami supaya dengan berbagai macam persoalan, pergumulan kehidupan kami tetap dapat Engkau mampukan untuk mewujudkan firman Tuhan itu secara nyata di dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah pergumulan kami, secara khusus di tengah-tengah perjuangan kami untuk terus melawan pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, Tuhan tetap menguatkan iman kami, Tuhan tetap menguatkan ikatan persaudaraan kami sesama tubuh Kristus dengan berbagai macam pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan dan Tuhan juga pulihkan kembali kesehatan mereka. Mereka yang berduka cita, kiranya Tuhan kuatkan dan Tuhan hibur, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan mereka, melanjutkannya dengan juga berpengharapan kepada Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga untuk rencana kami memulai kembali kegiatan peribadahan di gedung gereja yang akan kami mulai pada tanggal 5 Juli mendatang. Tuhan, kiranya kami bisa tetap menjaga kesehatan kami bisa tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan, sehingga kami bisa kembali beribadah, namun tetap dalam keadaan baik. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, pemimpin di tingkat pusat, di tingkat daerah, siapapun mereka yang Kau pakai untuk menjadi pemimpin kami, biarlah hikmat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ampuni kami Tuhan, ketika di dalam menjalani kehidupan kami sering lalai untuk menjalankan perintah-Mu, kami sering kali lalai untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bahkan kami justru menyakiti hati Tuhan, berbuat salah kepada Tuhan, dan juga menyakiti sesama kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami bisa terus memperbaharui diri dan memperbaiki diri dari hari ke hari. Inilah doa syafaat kami. Segala permohonan kami ini kami mau alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita kembali bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 279, Semua Orang Inginkan Kebenaran.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lanjutkan kembali kehidupan kita dan segala aktivitas kita. Percayalah, Tuhan menyertai kita, dan mari kita terus giat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Kini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai setiap langkah saudara, sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, saudara-saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.